Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas video chapter 12 yang dibimbing oleh Bapak Dr. Sparta. Kelompok ini beranggota saya sendiri, Muhammad Rafi Tirtagiri, dengan NIM 2019-12-11-038. Dan saya, Rosa Virginia Dara Aprili, dengan NIM 2019-12-11-026. Dan saya, Felicia Deviani Siti Hawa, dengan NIM 2019-12-11-028. Untuk di chapter 12 ini, kita akan membahas tentang intangible assets. Tujuan pembelajaran intangible asset itu apa sih? Yang pertama itu kita menjelaskan karakteristik. Yang kedua itu mengidentifikasi elemen cost. Yang ketiga itu menerangkan prosedur amortisasi. Yang keempat itu mendeskripsikan jenis-jenis aset tidak terwujud. Yang kelima itu menerangkan masalah goodwill. Yang keenam itu menjelaskan pencatatan goodwill. Yang ketujuh itu menjelaskan penurunan nilai aset tak berwujud. Yang kedelapan itu menjelaskan biaya penelitian dan pengembangan. Yang kesembilan itu menjelaskan akuntansi biaya penelitian, pengembangan, dan biaya yang sejenis. Yang ke-10 itu pelaporan aset tak berwujud. Aset tak berwujud itu ada masalah-masalah aset tak berwujud, ada jenis-jenis aset tak berwujud, ada penurunan nilai aset tak berwujud, ada biaya penelitian dan pengembangan, ada penyajian. Di masalah-masalah aset tak berwujud itu ada karakteristik, penilaian, dan amortisasi. Sedangkan kalau misalnya di jenis-jenis aset tak berwujud itu ada marketing relate, customer relate, artistic relate, contract relate, teknologi relate, and goodwill. Kalau di penurunan aset tak berwujud itu ada batasan umur, kenaikan kembali nilai, aset dengan umur tak terbatas, dan goodwill. Yang keempat itu ada biaya penelitian dan pengembangan, itu ada identifikasi, akuntansi, biaya-biaya sejenis, dan pernyataan konseptual. Yang kelima itu ada penyajian. Penyajian itu ada aset tak berwujud dan biaya penelitian dan pengembangan. Next. Masalah-masalah aset tak berwujud itu ada 3 karakteristik pokok. Yang pertama itu dapat diidentifikasikan. Yang kedua itu tidak memiliki wujud fisik, dan yang ketiga itu bukan aset keuangan. Biasanya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Penilaian. Pembelian itu dicatat sebesar cost, terus termasuk semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset siap digunakan. Terus biaya-biaya yang termasuk itu ada harga beli, biaya legal, dan biaya-biaya lain yang timbul. Next. Aset tak berwujud yang diperoleh secara internal. Seluruh biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan perusahaan. Beberapa biaya pengembangan juga dikapitalisir jika memenuhi karakteristik ekonomis, dan IFRS mengidentifikasikan beberapa kriteria spesifik yang harus dipenuhi sebelum biaya pengembangan dikapitalisasi. Next. Aset tak berwujud yang diperoleh secara normal. Itu di sebelah kiri ada beginning of project, dan yang sebelah kanan itu ada ready for sale or use. Nah itu ada, jadi dari expense dia ke kapitalis dan ekonomi viability. Next. Amortisasi aset tak berwujud. Aset tak berwujud dengan umur terbatas. Itu diamortisasikan sebagai biaya selama umur ekonomis, terus dengan mengkredit akun aset atau akumulasi amortisasi. Terus umur ekonomis harus menggambarkan periode di mana saat dapat memberikan kontribusi terhadap aliran kas,
amortisasi harus sebesar kos dikurangi nilai residu. Terus IFRS mensyaratkan perusahaan harus menilai nilai residu dan umur ekonomis aset tak berwujud paling tidak setiap tahun. Next. Amortisasi tak berwujud. Aset tak berwujud dengan umur tak terbatas. Batasannya dapat dilihat dengan waktu sampai kapan aset dapat diharapkan memberi kontribusi pada aliran kas. Terus tidak diamortisasikan, terus harus dilakukan tes terhadap aset tak berwujud apakah ada penurunan nilai yang tidak setiap tahun. Next. Amortisasi aset tak berwujud. Itu ada tipe of intangible, ada purchase, internal credit, amortization, ada implement test. Next. Jenis-jenis aset tak berwujud itu ada 6 kategorinya. Yang pertama itu marketing relate, terus yang kedua customer relate, yang ketiga artistic relate, yang keempat itu contract relate, yang kelima itu teknologi relate, dan yang keenam itu goodwill. Marketing relate intangible asset. Itu contohnya merek dagang atau nama dagang, nama koran atau majalah, nama domain internet, dan lain-lain. Di Amerika, merek dagang atau nama dagang memiliki proteksi legal dalam jangka waktu sampai dengan 10 tahun. Terus, contohnya itu kos perolehan dikapitalisasi dan tidak diamortisasi. Next. Customer related intangible asset. Contohnya itu daftar pelanggan, hubungan kontraktual pelanggan, terus ada kos, ada perolehan dikapitalisasi, terus ada diamortisasi selama umur ekonomi. Next. Di sini kita ada illustration-nya. Green marketing memperoleh daftar pelanggan sebuah surat kabar yang besar sehingga 6 juta pada tanggal 1 Januari 2019. Green market mengharapkan memperoleh manfaat lebih dari 3 tahun. Diminta buatlah jurnal untuk mencatat perolehan daftar pelanggan dan amortisasi setiap akhir tahun. Nah, tadi kan diminta 3 tahun ya. Itu Januari 2019 itu customer list-nya itu 6 juta, terus cash-nya itu 6 juta. Nah, pada Desember 31 itu 2000 amortisasi expense-nya 2 juta dan customer list-nya itu 2 juta. Kemudian ada artistic related intangible asset. Contohnya hak cipta, hak untuk menggandakan umur hak cipta selama hidup pencipta plus 70 tahun. Yaitu biaya untuk memperoleh dikapitalisasi, kemudian diamortisasi selama umur ekonomi. Contohnya ada The Walt Disney Company dan Mickey Mouse. Kemudian untuk contract related intangible asset, contohnya ada franchise dan lisensi, izin konstruksi, izin penyiaran, dan kontrak servis. Kemudian franchise atau license dengan umur terbatas harus diamortisasi selama umur franchise. Franchise dengan umur tak terbatas tidak diamortisasi. Kemudian teknologi related intangible asset. Contohnya ada paten perdagangan terbatas yang diberikan oleh pemerintah. Yang kedua ada hak paten diberikan secara eksklusif kepada pemegang selama 20 tahun. Kemudian kos pembelian hak paten dikapitalisasi. Yang kedua, biaya penelitian dan pengembangan dilaporkan sebagai biaya saat terjadinya. Dan yang terakhir, diamortisasi selama umur hukum atau umur ekonomis, mana yang lebih pendek. Contohnya, Harcourt Company mengeluarkan biaya $180 untuk memperoleh hak paten pada tanggal 1 Januari 2019. Hak paten memiliki umur 20 tahun. Amortisasi menggunakan metode garis lurus. Diminta jurnal untuk mencatat biaya perolehan hak paten dan amortisasi pada akhir tahun 2019. Pada Januari 1, paten pada cash 180.000. Kemudian untuk Desember 31, paten amortisasi expense 18.000 di debit dan paten
or accumulated amortization 18.000 dikredit. Paten amortisasi expense-nya itu 180.000 dibagi 10. Kemudian goodwill. Hanya dicatat jika ada pembelian perusahaan, karena goodwill tidak bisa dipisahkan dengan perusahaan secara keseluruhan. Goodwill dicatat sebesar kelebihan harga beli di atas tanah, nilai wajar aset yang diperoleh. Goodwill yang diciptakan secara internal tidak boleh dikapitalisasi. Ilustrasinya, PT Multiguna memutuskan untuk menambahkan satu divisi yang mengurus tentang spare part untuk traktor dan yang didistribusikannya. Direktur PT Multiguna tertarik membeli PT Sao Paulo. Aset tetap yaitu $135.000, paten $18.000, persediaan $42.000, piutang dagang $35.000, kasnya $25.000. Total asetnya jadinya $255.000. Untuk ekuitas, modal sahamnya $100.000, laba ditahannya $100.000, dan liabilitas lancarnya $55.000. Total ekuitasnya dan liabilitasnya $255.000. Penghapusan goodwill. Goodwill memiliki umur tak terbatas, tidak boleh diamortisasi, hanya disesuaikan nilai bukunya ketika goodwill mengalami penurunan nilai. Harga kesepakatan terjadi saat harga beli lebih rendah dari nilai wajar aset bersih. Kemudian ada harga beli rendah dari nilai wajar aset yang dibeli, dan yang terakhir perbedaan itu dicatat sebagai laba pembelian. Penurunan nilai aset tak berwujud. Penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur terbatas, sama dengan penurunan nilai pada aset tetap. Carrying amount ke compared to, kemudian ke recoverable amount, kemudian ke higher of, itu dibagi menjadi fair value less cost to sell dan value in use. Ilustrasinya, Large Inc. memiliki hak paten untuk mengambil sari minyak jarak memiliki nilai buku $5 juta pada akhir tahun 2010 karena adanya penemuan baru mempengaruhi permintaan akan minyak jarak. Oleh karena itu, ada indikasi paten mengalami penurunan nilai. Perusahaan memperkirakan nilai paten dan perhitungan nilai penggunaannya yaitu sebesar $2 juta yang dihitung dari present value menggunakan paten dengan tarif bunga efektif yang berlaku. Perhitungan rugi penurunan nilai berdasarkan nilai penggunanya. Fair value less cost to sell-nya itu unknown, value in use-nya $2 juta, kemudian recoverable amount-nya $2 juta, kemudian carrying amount-nya $5 juta, dan impairment loss-nya itu $3 juta. Large make the following entries to record the impairment. Loss impairment-nya $3 juta di debit dan paten $3 juta di kredit. Kenaikan kembali nilai buku. Hak paten setelah penurunan nilai adalah $2 juta. Biaya amortisasi sebesar $4 juta. 400.000, 2 juta dibagi 5. Sisa umur hak paten tinggal 5 tahun. Biaya amortisasi dan nilai buku setelah penurunan nilai dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pada tahun 2019, amortisasi expense-nya 400.000, carrying amount-nya 1.600.000, yaitu didapat dari 2 juta dikurang 400.000. Untuk tahun 2020, amortisasi expense-nya 400.000, carrying amount-nya 1.200.000, dari 1.600.000 dikurang 400.000. 2021, amortisasi expense-nya 400.000, carrying amount-nya 800.000, didapat dari 1.200.000 dikurangi 400.000. Untuk tahun 2022, amortisasi expense-nya 400.000, carrying amount-nya 400.000, 800.000 dikurang 400.000. Kemudian untuk 2023, amortisasi expense-nya 400.000 dan carrying amount-nya 0. Itu 400 dikurang 400. Pada awal tahun 2020, karena adanya kenaikan permintaan akan minyak jarak, perusahaan memperkirakan kembali nilai paten menjadi 1.750.000. Pada awal tahun 2020, karena adanya kenaikan permintaan akan minyak jarak, perusahaan memperkirakan kembali nilai paten menjadi 1.750.000. Paten pada recovery of impairment loss-nya 150.000. 150.000 didapat dari 1.750.000 dikurangi 1.600.000. Penurunan nilai aset tak berwujud dengan umur tak terbatas. Yang pertama, harus dilakukan pengujian apakah mengalami penurunan nilai paling tidak setiap tahun. Yang kedua, uji penurunan nilai sama seperti aset tak berwujud dengan umur terbatas, yaitu yang pertama, bandingkan nilai yang bisa dihasilkan dengan nilai buku aset.
Yang kedua, jika nilai yang bisa dihasilkan lebih kecil, berarti aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Ilustrasinya, Arkon Radio membeli lisensi penyiaran seharga $2 juta dari GCC. Lisensi tersebut akan diperpanjang setiap 10 tahun sekali dengan biaya yang minimum. Arkon Radio telah memperpanjang lisensi 2 kali. Saat ini PT GCC memutuskan untuk tidak memperpanjang lagi dan akan menjual kepada penawar tertinggi. Berdasarkan kondisi saat ini, PT Akon memperkirakan nilai wajar dikurangi biaya penjualan sebesar $1.500.000. Carrying value-nya 2 juta dikurangi recoverable amount-nya $1.500.000, didapat loss on impairment-nya $500.000. Penurunan nilai goodwill. Yang pertama, perusahaan harus menguji nilai goodwill paling tidak 1 tahun sekali. Yang kedua, penilaian penurunan nilai berdasarkan kas yang bisa dihasilkan dari adanya goodwill tersebut. Yang ketiga, karena adanya nilai wajar goodwill yang jarang tersedia, maka penilaian goodwill biasanya menggunakan perkiraan nilai penggunaan. Ilustrasi. Ini kita masuk ke dalam contoh. PT Terang Bulan memiliki 3 divisi. Perusahaan membeli divisi A 4 tahun yang lalu dengan harga $2 juta. Selama 3 kuartal terakhir, divisi mengalami kerugian. Manajemen PT Terang Bulan saat ini melakukan pembaruan pada divisi tersebut. Dari data divisi A, aset termasuk goodwill sebesar $900.000. Rincian datanya sebagai berikut. Property, plant, and equipment itu ada $800.000. Goodwill-nya tadi $900.000. Inventory-nya $700.000. Receivables-nya $300.000. Cash-nya $200 dan account and notes payable-nya minus $500. Maka net assets-nya sebesar $2.400.000. Next. Nah, PT Terang Bulan menentukan nilai yang dapat dihasilkan divisi A berdasarkan estimasi nilai penggunaan menjadi $2.800.000. Nah, tadi kan udah dijelasin nih penurunannya. Di sini ada carrying amount-nya $2.400.000, tadi itu net asetnya, dibandingkan dengan recoverable amount, itu sebesar $2.800.000. Nah, recoverable amount ini lebih tinggi dari fair value less cost to sell dan value in use. Nah, fair value-nya ini tidak diketahui dan value in use-nya ini sebesar $2.800.000. Next. Nah, jika diasumsikan nilai yang dapat dihasilkan divisi A adalah $1.900.000. Kita tadi kan carrying amount-nya ini di-compare dengan recoverable amount. Nah, maka perbandingannya itu impairment loss-nya itu sebesar $500.000. Maka dibuatlah jurnal akun sebagai berikut: rugi penurunan nilai pada goodwill. Dengan rugi penurunan nilai di debit $500.000 dan goodwill-nya $500.000. Next. Biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan tidak termasuk ke dalam nilai aset tak berwujud. Beberapa hal dapat dipatenkan antara lain produk baru, proses, ide, rumus, komposisi, maupun literary work. Next. Perusahaan mengeluarkan biaya yang berhubungan dengan penelitian dan pengembangan sebagai berikut. Di sini ada company-nya, ada company, lalu ada keterangan ada sales-nya dalam miliar, dan R&D atau sales. Nah, untuk perusahaan Canon, ini ada sebesar 4.094.000 yen. Maka R&D-nya itu 2,74%. Lalu ada perusahaan Daimler sebesar 958.730 euro. R&D-nya itu 3,19%. Lalu ada perusahaan GlaxoSmithKline sebesar 24.352. Nah, R&D-nya 15,12%. Lalu ada Johnson & Johnson
sebesar $53.324 dan R&D-nya ini 13,36%. Lalu ada perusahaan Nokia untuk sales ini €50.710 dan R&D-nya sebesar 11,77%. Lalu ada perusahaan Roche, ini salesnya itu sebesar 45.617, R&D-nya 19,39%. Lalu ada Procter and Gamble, salesnya itu $76.476 dan R&D-nya 2,76%. Lalu yang terakhir ada perusahaan Samsung. Di sini ada salesnya sebesar 121.294 won. Dan R&D-nya ini sebesar 5,82%. Next. Nah, biaya penelitian ini dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Sedangkan biaya pengembangan bisa atau tidak dianggap sebagai biaya pada saat terjadinya. Kapitalisasi dilakukan jika penelitian dan pengembangan memakan waktu yang lama dan perusahaan telah mendapatkan hasil dari penjualan produk tersebut atau proyek tersebut secara ekonomis bisa dilaksanakan. Next. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi aktivitas penelitian dan pengembangan. Aktivitas penelitian. Nah, penelitiannya ini masih bersifat dasar dan hasilnya bersifat keilmuan, belum bisa diperjualbelikan. Contohnya, penelitian laboratorium yang menghasilkan ilmu baru, pencarian aplikasi dari penelitian yang baru ditemukan. Next. Aktivitas pengembangan. Hasil penelitian telah dikembangkan menjadi produk, sudah dapat dijual sehingga ada penghasil bagi perusahaan. Nah, contohnya itu rumusan konsep dan desain produk yang memungkinkan atau proses alternatif. Next. Akuntansi untuk aktivitas penelitian dan pengembangan. Biaya yang termasuk ke dalam aktivitas penelitian dan pengembangan. Antara lain ini ada bahan, peralatan dan fasilitas, personel, pembelian aset tak berwujud, kontrak servis, dan biaya tak langsung. Next. Accounting for R&D activities. Di sini ada contoh pengeluaran R&D dan perlakuan akuntingnya. Ada jenis pengeluaran dan perlakuan akuntansinya. Yang pertama, pembangunan fasilitas penelitian jarak jauh untuk digunakan dalam proyek saat ini dan masa depan. Ini direncanakan membuat 3 lantai dengan bangunan sebesar 400.000 kaki persegi. Maka perlakuan akuntansinya adalah kapitalisasi dan depresiasi sebagai biaya R&D. Lalu yang kedua, jenis pengeluarannya, akuisisi peralatan R&D untuk digunakan pada proyek saat ini saja. Maka perlakuan akuntansinya bebankan segera sebagai R&D. Nah, jenis pengeluaran yang ketiga, akuisisi mesin untuk digunakan pada proyek R&D saat ini dan masa depan. Maka perlakuan akuntansinya kapitalisasi dan depresiasi sebagai biaya R&D. Yang keempat, jenis pengeluarannya yaitu pembelian bahan untuk digunakan pada proyek R&D saat ini dan masa depan. Perlakuan akuntansinya yaitu menginventarisasi dan alokasikan untuk proyek R&D biaya yang akan dikonsumsi. Lalu yang kelima, jenis pengeluarannya gaji staf peneliti yang merancang pemindaian tulang laser baru. Dan perlakuan akuntansinya bebankan segera sebagai R&D. Selanjutnya, yang keenam, biaya penelitian yang timbul berdasarkan kontrak dengan New Horizon Inc. dan dapat ditagih setiap bulan. Maka perlakuan akuntansinya catat ini sebagai piutang. Nah, yang ketujuh, pengeluarannya bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead pemindai laser prototipe. Kelangsungan ekonomi tidak tercapai. Nah, untuk perlakuan akuntansinya itu dengan membebankan segera sebagai R&D. Next. Yang kedelapan,
Yang kedelapan di sini untuk jenis pengeluarannya yaitu biaya pengujian prototipe dan modifikasi desain. Ini untuk mengecek kelayakan ekonomi yang tidak tercapai. Maka perlakuan akuntansinya yaitu membebankan segera sebagai R&D. Lalu yang selanjutnya jenis pengeluarannya biaya hukum untuk mendapatkan paten atas pemindaian laser baru. Perlakuan akuntansinya yaitu memanfaatkan sebagai paten dan amortisasi ke overhead sebagai bagian dari harga produk produksi. Harga pokok produksi. Nah, selanjutnya jenis pengeluaran untuk gaji aktif. Maka perlakuan akuntansinya beban sebagai beban operasional. Selanjutnya pengeluaran untuk biaya riset pemasaran untuk mempromosikan pemindaian laser baru. Nah, perlakuan akuntansi adalah beban sebagai beban operasional. Next. Selanjutnya, ada pengeluaran untuk biaya teknik yang dikeluarkan untuk memajukan pemindaian laser ke tahap produksi penuh atau kelayakan ekonomis tercapai. Nah, perlakuan akuntansinya, beban sebagai beban operasional memanfaatkan R&D. Lalu, pengeluaran untuk biaya untuk berhasil mempertahankan paten pada pemindaian laser. Maka perlakuan akuntansinya memanfaatkan sebagai paten dan amortisasi ke overhead sebagai bagian dari harga pokok produksi. Lalu yang ke-14, komisi untuk staf penjualan yang memasarkan pemindaian laser baru. Maka perlakuan akuntansinya beban sebagai beban operasional. Next. Research and Development Cost. Ini ada biaya serupa dengan biaya R&D, yaitu yang pertama biaya awal untuk operasi baru, lalu kerugian operasi awal, dan biaya periklanan. Biaya-biaya ini dibebankan pada saat terjadinya, serupa dengan akuntansi untuk biaya R&D. Next. Di sini kita ada contoh soal untuk perhitungan Research and Development Cost. Hitung jumlah yang akan dilaporkan sebagai biaya penelitian dan pengembangan. Maka di sini jawabannya itu cost of equipment acquired that will have alternative uses in future R&D project over the next 5 years menggunakan straight-line depreciation. Nah, ini kan sebesar $330.000. Untuk kan kita di sini untuk mencari R&D-nya. Maka R&D ini 330.000 ini dibagi 5, maka didapatkan R&D-nya sebesar $66.000. Selanjutnya, materials consumed in R&D project sebesar 59.000, R&D-nya tetap 59.000. Lalu consulting fees paid to outsiders for R&D projects sebesar 100.000, R&D expense-nya tetap 100.000. Personnel cost involved in R&D project sebesar 128.000 dan R&D expense 128.000. Indirect cost reasonably allocable to R&D project sebesar 50.000 dan R&D expense 50.000. Nah, yang terakhir materials purchased for future R&D project sebesar 34.000. Nah, R&D-nya ini 0. Maka total R&D expense-nya sebesar $403.000. Next. Sekian presentasi untuk chapter 12 ini. Selanjutnya, kami akan melanjutkan dengan pembahasan soal chapter 11. Yang pertama, di sini ada exercise 11.6. Perhitungan depresiasi 5 metode periode parsial. Perusahaan membeli peralatan seharga $304.000 pada tanggal 1 Oktober 2019. Diperkirakan bahwa peralatan akan memiliki masa manfaat 8 tahun dan nilai sisa sebesar $16.000. Estimasi produksi sebesar 40.000 menggunakan peralatan tersebut selama 525 jam. Dan peralatan tersebut memproduksi 1.000 unit.
dan memperkirakan jam kerja 20.000 selama 2019. Maka instruksinya, hitung beban penyusutan dengan masing-masing metode berikut. Tanggal kalender Agazi berakhir pada 31 Desember. Nah, yang A di sini disuruh mencari straight line method for 2019. Lalu yang B ada activity method units of output untuk tahun 2019. Lalu yang C activity method tapi untuk working hours untuk tahun 2019. Nah, yang D sum of the years digits method untuk tahun 2021. Dan yang E double declining balance method untuk tahun 2020. Maka untuk jawabannya, yang A tadi itu mencari straight line di tahun 2019. Ini perhitungannya 304.000 dikurangi 16.000. Itu 16.000 ini nilai sisanya. 304.000-nya ini kan dia perusahaan Agazi ini membeli peralatan seharga segitu. Lalu dibagi 8. 8 ini masa manfaatnya. Lalu didapatkan untuk hasil dari strike line-nya ini sebesar 36.000 per tahun. Nah, kita cari untuk depresiasi selama 3 bulan. Maka 36.000 dikali 3/12, maka didapatkan $9.000. Nah, yang B ini mencari activity method untuk output di tahun 2019. Maka peralatan yang dibeli dikurangi tadi 16.000 dibagi 40.000. Maka didapatkan $7,20 output per output unit. Nah, tadi kan ada 1.000 unit, maka dikali 14,40, maka didapatkan harganya sebesar $7.200. Nah, yang C disuruh mencari working hours. Ini $304.000 dikurangi $16.000 dibagi $20.000, maka didapatkan $14,40 per jam. Nah, tadi kan dapat digunakan selama 525 jam, maka dikali 14,40 $14,40 per jam, maka working hours-nya ini dikenai biaya sebesar $7.560. Yang D ini sum of the years digit untuk tahun 2021. Nah, di sini 8 ditambah 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 menghasilkan 36. Lalu untuk sum of the years digitnya untuk tahun pertama 8 dibagi 8/36 dikali $288, maka totalnya $64.000. Nah, dialokasikan untuk tahun 2019, 2020 sama 2021. Nah, alokasi untuk tahun 2019 ya ini sebesar 16.000, untuk 2020-nya $48.000. Nah, di tahun kedua, ini 7/36 dikali 288.000, maka totalnya 56.000. Nah, dialokasikan untuk tahun 2020 sama 2021. Di tahun 2020 sebesar 14.000 dan di tahun 2021 sebesar 42.000. Nah, di tahun ketiga 6/36 dikali 288.000, totalnya 48.000. Nah, dialokasi ini untuk tahun 2021. Maka untuk tahun 2019 pengalokasiannya totalnya sebesar 16.000, tahun 2020 62.000 dan tahun 2021 54.000. Nah, makanya ini didapatkan untuk sum of the years digitnya untuk tahun 2021 itu sebesar 54.000. Nah, yang E
Ini ditanya double declining balance untuk untuk tahun 2020. Nah, ini 1/8 dikali 1/8 dikali 2, maka didapatkan 25%. Di tahun 2019 kita kalikan ini 25%, 304.000 dolar dikali 3/12, maka didapatkan 19.000 dolar. Lalu tahun 2020 25% dikali 304.000 dolar dikurangi hasil tahun 2019 yaitu 19.000, maka didapatkan 71.250 dolar. Nah, untuk 1 tahun pertama full itu 25% dikali 304.000 dolar, maka didapatkan 76.000 dolar. Dan di tahun kedua full ini 25% dikali 304.000 dikurangi tahun pertama, maka didapatkan hasil 57.000. Maka depresiasi untuk tahun 2019 ini 3/12 dikali 76.000, maka didapatkan 19.000. Lalu di tahun 2020 depresiasinya 9/12 dikali 76.000, maka didapatkan 57.000. Lalu 3/12 dikali 57.000, maka didapatkan 14.250. Nah, total depresiasi untuk tahun 2020 adalah 71.250 dolar. Kemudian untuk exercise 11.13, depresiasi penggantian perubahan perkiraan. Perusahaan Peloton membangun sebuah gedung dengan biaya 2.400.000 dolar dan menempatinya mulai Januari 2020. Itu diperkirakan pada waktu itu umurnya akan 40 tahun, tanpa nilai sisa. Pada Januari 2020, atap baru dipasang dengan biaya 300.000 dolar dan diperkirakan sebesar itu bangunan tersebut akan memiliki masa manfaat 25 tahun sejak tanggal tersebut. Biaya atap tua itu seharga 180.000 dolar. Instruksinya yang pertama, berapa jumlah penyusutan yang seharusnya dibebankan setiap tahun sejak tahun 2000 hingga 2019. Asumsikan depresiasi garis lurus. Yang kedua, entry apa yang harus dibuat pada tahun 2020 untuk mencatat penggantian atap. Yang ketiga, siapkan entry pada Januari 2020 untuk mencatat revisi dalam perkiraan umur membangun jika perlu. Dan yang keempat, berapa jumlah penyusutan yang harus dikenakan pada tahun 2020? Jawabannya yang A untuk 2.400.000 dibagi 40 yaitu 60,00 dolar. Kemudian untuk yang B, loss on disposal of land assetnya 90.000 di debit dan accumulated depreciation buildingnya 90.000 di debit, pada building 180.000 di kredit dan building di debit 300.000, pada cash 300.000 di kredit. Catatan. Entry yang paling tepat adalah menghapus atap lama dan mencatat kerugian pembuangan karena biaya atap lama diberikan. Alternatif lain adalah dengan membebet akumulasi penyusutan. Teori bahwa penggantian memperpanjang umur manfaat bangunan. Entry dalam kasus ini adalah sebagai berikut. Accumulated depreciation building pada cash 300.000 di debit untuk accumulated depreciation building dan cash 300.000 di kredit. Seperti yang diindikasikan, pendekatan ini tampaknya tidak sesuai seperti yang pertama. Untuk yang C, no entry. Dan yang D, assume the cost of the old roof is removed. Building 2.400.000 dikurangi 180.000, kemudian ditambah 300.000, didapat 2.520.000. Accumulated depreciation expense 60.000 dikali 20 dikurangi 90.000, minus 1.110.000, kemudian totalnya 1.410.000. Remaining useful life-nya 25.000, jadi 1.410.000 dibagi 25 tahun, didapat depreciation nya untuk tahun 2000 yaitu 1.410.000 dibagi 25 yaitu 56.400. Kemudian note to instructor-nya, if it's assumed that the cost of the new roof is debit to accumulated depreciation, book value of the building prior to
to the replacement of roof $2.400.000 dikurangi $6.000 dikali 20. Didapat $1.200.000, kemudian untuk cost of new roof-nya $300.000, totalnya menjadi $1.500.000. Kemudian remaining useful life-nya 25 tahun, kemudian untuk depresiasinya $1.500.000 dibagi 25 tahun, didapat $60.000. Sekarang lanjut ke exercise 11.20. Penurunan nilai. Manajemen Spark Inc. sedang mendiskusikan apakah pasti peralatan harus dihapus sebagai tagihan untuk operasi saat ini karena keuangan peralatan memiliki harga pokok $900.000 dengan penyusutan sampai tanggal 400.000 pada tanggal 31 Desember 2019. Pada tanggal 31 Desember 2019, manajemen proyeksikan nilai sekarang dari arus kas bersih masa depan dari peralatan ini menjadi $300.000 dan nilai wajar dikurangi biaya perolehan pembuangan menjadi $280.000. Perusahaan bermaksud menggunakan peralatan ini di masa mendatang, itu sisa masa manfaat peralatan ada 4 tahun. Instruksinya itu siapkan jurnal jika ada yang mencatat penurunan nilai pada 31 Desember 2019. Yang B itu di mana keuntungan atau kerugian jika ada penurunan nilai dilaporkan dalam pendapatan pernyataan. Yang C itu pada tanggal 31 Desember 2020 jumlah yang dapat dipulihkan dari peralatan tersebut adalah $270.000. Siapkan entry jurnal jika ada. D. Masalah akuntansi apa yang dihadapi manajemen dalam akuntansi atas penurunan nilai ini? Jawabannya untuk A-nya itu loss in impairment-nya itu $200.000, accumulated depreciation equipment-nya itu $200.000. Terus cost-nya itu tadi kan $900.000, itu dikurangi dengan accumulated depreciation-nya itu $400.000. Menghasilkan carrying amount itu $500.000. Terus recoverable amount-nya itu $300.000, dikurang lagi tadi carrying amount $500.000 dikurang dengan recoverable amount-nya itu $300.000, menjadi loss in impairment $200.000. Terus yang B-nya itu it should be report in the other income and expense section in the income statement. Yang C itu accumulated depreciation equipment itu $45.000 dan recovery of impairment loss-nya itu $45.000. Itu dari $270.000 dikurang dengan $300.000 dikurang dengan $75.000 menjadi $45.000. Next. Untuk yang D itu untuk menentukan apakah suatu aset mengalami penurunan nilai secara tahunan, perusahaan meninjau aset untuk mencari indikator penurunan nilai, yaitu A. Penurunan kemampuan menghasilkan uang dari aset melalui penggunaan atau penjualan. Jika ada indikator penurunan nilai, kemudian perusahaan membandingkan jumlah terpulihkan aset dengan nilai tercatat. Jika membawa jumlah lebih tinggi dari jumlah terpulihkan, perbedaannya adalah kerugian penurunan nilai. Nilai yang dapat diperoleh kembali didefinisikan sebagai nilai wajar yang lebih tinggi nilai dikurangi biaya untuk menjual atau nilai pakai. Terus kita lanjut ke P11.4. Depresiasi dan analisis kesalahan. Jadwal penyusutan untuk semi truck dari perusahaan manufaktur Ichiro diminta untuk auditor Anda segera setelah 31 Desember 2020. Menunjukkan penambahan pensiun, depresiasi, dan data lain yang mempengaruhi pendapatan perusahaan dalam periode 4 tahun 2017 hingga 2020. Inklusif data berikut adalah dipastikan jumlahnya dalam ribuan. Balance of truck akun Januari 2017 itu truk nomor 1 purchase Januari 2014 nya cost-nya 18.000. Terus truk nomor 2 nya purchase Julinya
itu 2014 kosnya itu 22.000, dan truk nomor 3 Purkes Januari pada tanggal 1 2016 30.000, dan truk 4 Purkes Juli tanggal 1 2016 kosnya itu 24.000. Balance Januari tanggal 1 2017 itu 94.000. Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan akun truk yang sebelumnya disesuaikan menjadi 1 Januari 2017 dan dimasukkan dalam buku besar memiliki saldo pada tanggal tersebut sebesar 30.200 yen. Penyusutan pada 4 truk dari tanggal pembelian masing-masing berdasarkan masa pakai 5 tahun. Tidak ada nilai sisa. Tanpa biaya telah dibuat terhadap akun tersebut sebelum 1 Januari 2017, transaksi antara 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2020 yang tercatat di file ledger adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli 2017, truk nomor 3 ditukar dengan truk yang lebih besar nomor 5 dengan harga pembelian telah disepakati sebelumnya 40.000. Ichiro membayar dealer mobil 22.000 tunai secara tunai untuk transaksi tersebut. Itu entry adalah debit ke truk dan kredit ke uang tunai 22.000. Transaksi memiliki substansi komersial. Pada tanggal 1 Januari 2018, truk nomor 1 dijual dengan harga tunai 3.500, entry di debit tunai dan truk di kredit 3.500. Pada tanggal 1 Juli 2019, sebuah truk nomor 6 diperoleh dengan uang tunai 42.000 dan dikenakan biaya sejumlah itu ke akun truk. Asumsikan truk nomor 2 tidak pernah pensiun. Juli tanggal 1 2019, truk nomor 4 rusak sedemikian rupa sehingga dijual sebagai rongsokan 700 tunai. Hero menerima 2.500 dari perusahaan asuransi. Entry dibuat oleh pemegang buku adalah debit ke kas 3.200 dan kredit untuk pendapatan lain-lain 700 dan truk 2.500. Entry untuk penyusutan menggunakan metode garis lurus telah dibuat pada penutupan masing-masing tahun sebagai berikut: 2017 21.000, 2018 22.500, 2019 25.050, dan 2020 30.400. Instruksinya itu untuk masing-masing dari 4 tahun tersebut, hitung secara terpisah kenaikan dan penurunan laba bersih yang timbul dari kesalahan perusahaan dalam menentukan atau memasukkan penyusutan atau pencatatan transaksi yang mempengaruhi truk, mengabaikan pertimbangan pajak penghasilan. Yang B itu siapkan 1 ayat jurnal majemuk per tanggal 31 Desember 2020 untuk penyelesaian akun truk untuk mencerminkan saldo yang benar seperti yang diungkapkan oleh jadwal Anda dengan asumsi bahwa pembukuan belum ditutup untuk tahun 2020. Untuk jawaban yang A, per company books-nya itu pada tanggal 1 Januari tahun 2017, balance untuk semi truck-nya itu di debit 94.000, accumulated semi truck di debitnya 30.200 minus, dan retain earnings-nya di debit 0. Kemudian semi truck-nya 94.000. Itu untuk yang as adjusted. Untuk accumulated depreciation semi truck-nya di debit itu 30.200 di kredit. Kemudian untuk return earnings-nya itu kredit 0. Kemudian untuk net income overstate-nya belum ada. Dan untuk pada tanggal 7 Januari 2017, purchase truck 5 itu 22.000. Kemudian untuk as adjusted untuk 40.000 di debit semi truck-nya. Kemudian accumulated semi truck debit 9.000 untuk yang trade truck ketiga. Kemudian untuk return earnings yang trade truck ketiganya 3.000 di debit. Kemudian untuk net income overstate understate-nya itu 3.000 di debit. Kemudian untuk tanggal 12 Desember
Untuk pada tanggal Desember 31 2017 depreciation untuk accumulated semi-trucknya di kredit 21.000, return earnings-nya 21.000, kemudian untuk accumulated as adjusted semi-trucknya 19.800 di kredit dan return earnings-nya 19.800. Untuk net income overstate understate-nya itu 1.200. Kemudian untuk balance pada tanggal 2017 116.000 itu semi-trucknya di debit, kemudian untuk 51.200 di kredit untuk accumulated semi-truck, kemudian return earnings-nya 21.000, untuk as adjusted-nya itu 104.000 di debit, dan accumulated semi-truck-nya di kredit 41.000 dan return earnings-nya 22.800 di debit, dan net income overstate-nya itu 1.800. Kemudian untuk 1 Januari 2018, sale of truck per company books-nya 3.500 di kredit, kemudian untuk adjusted-nya 18.000 di kredit, kemudian accumulated semi-truck di debit 14.400, return earnings-nya 100, kemudian net income overstate-nya 100. Untuk balance depreciation 2018 pada Desember 31, per company books-nya minus 22.500 di kredit, return earnings-nya di debit 22.500, untuk as adjusted-nya 0, dan kemudian accumulated depreciation expense di kreditnya 17.200, return earnings-nya di debit 17.200, dan net income understate-nya 5.300. Kemudian untuk balance-nya 112.500 untuk semi-truck-nya, untuk accumulated semi-truck-nya 73.700 di kredit, kemudian return earnings-nya 43.500 di debit, dan untuk as adjusted-nya 46.000 di debit, accumulated depreciation semi-truck-nya di kredit itu 43.800, kemudian return earnings-nya 40.100. Untuk net income overstate atau understate-nya itu 3.400. Kemudian untuk 1 Januari, untuk Januari tanggal 7 tahun 2019, yaitu purchase of truck-nya yang ke-6 42.000 di per company box-nya, itu di debit 42.000, kemudian untuk as adjusted-nya 42.000 di debit, dan untuk disposal of truck 4-nya itu 2.500 di kredit semi truck, untuk yang as adjusted 24.000 di kredit, dan accumulated depreciation semi truck di debit 14.400, kemudian return earnings-nya di debit 6.400, net income overstate-nya 7.100. Kemudian untuk depreciation-nya per company books-nya 25.050, return earnings-nya 25.050, kemudian untuk as adjusted-nya accumulated depreciation semi-truck di kredit 16.800, kemudian untuk return earnings-nya di debit 16.800, income overstate atau understate-nya itu 8.250. Kemudian untuk balance pada 2019, 152.000 semi-truck di debit, accumulated depreciation semi-truck di kredit 98.750, untuk RE-nya di debit 67.850, untuk adjusted-nya 104.000 di debit untuk semi-truck, 46.200 untuk accumulated depreciation di kredit, dan RE-nya 63.300. Income understate-nya itu 4.550. Kemudian untuk 2020 depreciation-nya per company books-nya yaitu accumulated depreciation semi-truck 34.400, 30.400 di kredit, dan RE-nya 30.400 di debit. Untuk as adjusted-nya accumulated depreciation semi-truck di kredit 16.400 dan RE-nya 16.400 di debit. Income understate-nya 14.000. Kemudian untuk balance 2019-nya 152.000 untuk semi-truck di debit, 129.150 accumulated
depreciation semi trucknya di kredit, dan return earnings-nya di debit 98.250. Untuk yang as adjusted-nya 104.000 di debit, kemudian accumulated semi truck-nya di kredit 62.600, untuk RE-nya 79.700 di debit, dan income understate-nya 18.550. Kemudian yang pertama di sini implied fair market value of truck 3 yaitu 40.000 dikurangi 22.000. Kemudian book value of truck-nya 3 yaitu 30.000 yen dikurangi 30.000 dibagi 5 dikali 1,5 tahun sama dengan 30.000 dikurangi 9.000 yaitu 18.000 dikurangi 21.000 yaitu 3.000 loss on trade-nya. Kemudian yang kedua, truk yang pertama 18.000 dibagi 5, 3.600. Truk kedua 22.000 dibagi 5 yaitu didapat 4.400. Yang truk ketiga 30.000 bagi 5 kali 1,5 kali setengah yaitu 3.000. Kemudian truk yang keempat 24.000 dibagi 5, 4.800. Dan truk kelima 40.000 dibagi 5 dikali setengah 4.000, totalnya 19.800. Untuk book value of truck yang pertama itu 18.000 dikurangi 18.000 dibagi 5 dikali 4 tahun, itu 18.000 dibagi 14.400, 3.600. Kemudian cash receive on sale-nya 3.500 dikurangi 3.600 dikurang 350, 3.500 yaitu 100 loss on sale. Yang keempat, truk yang kedua itu 22.000 dibagi 5 yaitu 4.400. Truk yang keempat 24.000 dibagi 5 4.800. Yang truk kelima 40.000 dibagi 5 8.000. Yang totalnya menjadi 17.200. Book value of truck yang keempat 24.000 dikurangi 24.000 dibagi 5 dikali 3 tahun 9.600. Cash receive-nya 700.000 ditambah 2.500 3.200. Loss on disposal-nya 9.600 dikurangi 3.200 yaitu 6.400. Untuk yang keenam yaitu truk kedua 22.000 dibagi 5 dikali setengah itu 2.200. Untuk truk yang keempat 24.000 dibagi 5 dikali setengah 2.400. Truk yang kelima 40.000 dibagi 5 8.000. Untuk yang truk ke-6, 42.000 dibagi 5 dikali setengah 4.200. Totalnya 16.800.000. Untuk yang ketujuh, truk 2 fully debt itu 0. Kemudian truk yang kelima 40.000 dibagi 5 8.000. Truk ke-6 42.000 dibagi 5 8.400. Totalnya 16.400. Selanjutnya soal yang B itu disuruh membuat ayat jurnal, maka didapatkan compound journal entry untuk Desember 31 tahun 2019 yaitu akumulasi depresiasi semi trucks pada debit sebesar 66.550, lalu pada kredit ada semi trucksnya 48.000, return earning-nya 4.550, dan depreciation expense-nya di tahun 2019 sebesar 14.000. Nah, dari semua perhitungan tadi di atas, kita mendapatkan summary of adjustment-nya. Di sini ada per books, as adjusted dan adjustment, debit atau kredit. Nah, untuk semi truck di per books-nya ini sebesar 152.000 yen dan adjusted-nya sebesar 104.000 yen. Maka untuk adjustment-nya minus 48.000 atau ini di kreditnya sebesar 48.000. Nah, akumulasi depresiasinya di per books ini 129.150 yen dan adjustednya 62.600. Maka adjustmentnya 66.550 di debit. Lalu prior years income, return earning-nya di 2017 per books-nya 21.000,
adjustednya 22.800, maka adjustmentnya 1.800. RE di tahun 2018 per booksnya 22.500, adjustednya 17.300, maka adjustmentnya minus 5.200 atau dikredit 5.200. Lalu RE di tahun 2019 per booksnya 24.350, lalu adjustednya sebesar 23.200, maka adjustmentnya minus 1.150. Maka didapatkan total untuk per booksnya ini sebesar untuk prior years income-nya sebesar 67.850, untuk adjusted-nya 63.300, dan adjustment-nya sebesar minus 4.550. Maka didapatkan di sini depresiasi expense-nya untuk tahun 2020 per books-nya total semua itu 30.400 yen, adjusted-nya 16.400 yen, dan adjustment-nya di kredit sebesar 14.000 yen. Sekian presentasi dan pembahasan soal dari kelompok kami. Kayaknya kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.